Anak-anak yang menjadi korban pencabulan guru ngajinya di sebuah yayasan pendidikan di Cibiru, Bandung ternyata mengurus diri secara mandiri bersama-sama di rumah yang disediakan oleh HW, pemilik yayasan yang juga pelaku pencabulan. Mereka mengurus diri mereka sendiri di sana. Tidak ada pengurus yayasan, hanya dia pelaku yang ada. Tidak ada orang lain, jelas Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut Diah Kurniasari Gunawan kepada wartawan Jumat 10 Desember 2021 malam, dilansir dari kompas.com. Bukan hanya soal memasak, menurut dia, urusan menjaga anak hingga mengantar kawan mereka yang hendak melahirkan pun dilakukan bersama-sama. Jadi, menurut dia, mereka membagi tugas dari mulai memasak, mencuci, dan menjaga anak. Ada yang mau melahirkan diantar oleh mereka sendiri. Saat ditanya mana suaminya, alasannya suaminya kerja di luar kota. Jadi begitu selesai melahirkan, bayar langsung pulang. Tidak urus surat-surat anaknya, katanya. Menurut dia, selain tempat mereka belajar di Cibiru yang juga jadi tempat mereka tinggal, pelaku juga menyediakan satu rumah khusus yang biasa disebut base camp. Tempat ini jadi tempat bagi anak-anak yang baru melahirkan hingga pulih dan bisa kembali berkumpul. Dia menuturkan para korban bukan tidak melawan, namun pelaku melakukan upaya doktrinasi dan menebar ancaman kepada anak-anak. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun hingga anak-anak merasa hal tersebut sudah biasa. Orang tua tidak diberi kesempatan menengok anak-anak. Anak-anak juga tidak bebas pulang, paling kalau mau lebaran hanya 3 hari. Itu pun diancam dilarang melapor pada orang tuanya, katanya. Dia menuturkan, para korban adalah anak-anak yang benar-benar lugu saat masuk ke yayasan tersebut. Oleh karena itu, pelaku mudah memperdaya mereka dengan berbagai dalih dan alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan pelaku pada korban.